Firman Tuhan hari ke-90, 31 Maret tahun 2025, Kitab Kejadian, pasal 18 ayat 19, perikop, perintah Allah pada Abraham. Firman Tuhan hari ini, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah kepada semua saudara-saudaraku teman Islam yang merayakannya. Semoga dengan hari raya damai sejahtera Allah selalu menemani kita semua. Itulah harapan kita di hari raya ini. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kejadian pasal 18 ayat 19. Abraham memohon ampun bagi Sodom. Di hari yang ke-90 tanggal 31 Maret 2025. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Dia telah kupilih supaya memerintah anak-anaknya dan keturunannya untuk mentaati aku dan melakukan apa yang baik dan adil. Jika hal itu mereka lakukan, segala janjiku kepada Abraham akan kupenuhi. Dalam bahasa Batak Toba Siganupari didok songonon. Nungahu pilit ibana, asa ditonahon ibana tu anakna, dohot tu pinoparna. Mangului ahu jala mangulahon nasitong dohot natigor molo diulahon nasidai lehonok kuma tu ibana akka nahu janjihon. Biarlah firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perikop hari ini, kita tetap masuk dalam ayat bulanan bulan Maret. Dan hari ini adalah hari yang terakhir. Besok kembali kita dengan yang baru. Apa ayat bulanan yang baru untuk besok? Nah, di sini sebagai topik tetap kita nyatakan bahwa menyebarkan cahaya kemuliaan Tuhan dan menyaksikan kemurahannya melalui iman dan pertobatan. Itulah topik kita dalam satu bulan. Nah, kemudian ini dijabarkan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya perbuatanmu yang baik bisa dilihat mereka, memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik, memuliakan Bapa yang di sorga. Sekarang kita masuk dalam perikop
hari ini. Perikop hari ini adalah diambil dari Kejadian pasal 18 ayat 19. Tadi sudah kita bacakan, ada pesan kepada Abraham. Apa makna daripada perikop ini? Apa maknanya? Kita lihat di sini. Ayat ini ya mengungkapkan kehendak Tuhan untuk mengenalkan jalannya kepada keturunan Abraham, anak-anaknya, dan menunjukkan bahwa pentingnya pendidikan dan pengajaran nilai-nilai moral kepada generasi mendatang. Ini dipesankan oleh Tuhan kepada Abraham, ya. Perlunya mengajarkan kepada anak-anaknya dan keturunannya nilai-nilai moral yang bisa untuk masa depan yang baik. Sehingga Tuhan Allah akan menepati janjinya. Apa yang dijanjikan Allah bagi bangsa Israel, itu akan ditepati. Ya. Itulah makna daripada ayat ini. Supaya Abraham mengajarkan pesan moral, nilai-nilai yang ada dalam Alkitab kepada anak-anaknya dan keturunannya, supaya Tuhan menepati janjinya kepada mereka. Apabila tidak dijalankan, tentu Tuhan juga kan tidak menepati janjinya. Tapi jaminan yang diberikan oleh Tuhan, ajarkan kepada anak-anakmu dan keturunanmu. Itulah makna. Sekarang apa pesan moralnya daripada ayat ini? Pesan moralnya adalah tanggung jawab untuk membimbing anak-anak dan keluarga dalam pekabaran atau kebenaran Allah adalah hal yang sangat penting. Jadi mengajarkan kepada keturunan anak-anak apa kebenaran daripada Allah, itu harus disampaikan, dan itu sangat penting supaya jelas apa misi visi daripada Tuhan Allah menciptakan dunia dan kemudian mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Disinilah dikatakan bahwa tanggung jawab untuk membimbing anak dan keluarga dalam kebenaran Allah sangat penting. Nah, sekarang kita sudah melihat makna, ya. Maknanya tadi adalah supaya Abraham tetap mengajarkan. Nah, di sini juga jadi tanggung jawab tetap mengajarkan kepada anak-anaknya. Nah, sekarang apa pembelajaran dari perikop ini? Mari kita lihat. Pembelajaran pertama adalah dalam konteks ini Allah sangat peduli pada Abraham dan berjanji untuk memberkati Abraham dan menyebutnya sebagai bapa dari bangsa-bangsa. Jadi kalau kita tahu Abraham ini adalah generasi 20 dari Adam. Ya, dia generasi 20. Generasi 10 adalah Nuh. Generasi 20 adalah Abraham. Di sini dikatakan bahwa dalam konteks ini, ya, Allah peduli pada Abraham dan berjanji untuk memberkati Abraham, ya, dan menyebutnya sebagai bapa bangsa-bangsa. Jadi Abraham terkenal dengan bapa daripada seluruh bangsa-bangsa karena kesetiaannya, iman percayanya kepada Allah. Dan di kampung dulu dikatakan dia Oppu Naporsea, atau nenek daripada orang yang percaya, karena kehebatannya, keyakinannya, dan juga adalah dia mampu bersatu dengan Tuhan, sepikir dengan Allah. Kemudian pembelajaran yang kedua adalah
menekankan ya kepada Abraham supaya mendidik keluarganya untuk hidup dalam kebenaran dan keadilan. Jadi ada pesan daripada Tuhan supaya mendidik anak dan keluarganya untuk menjalankan kebenaran dan keadilan. Pembelajaran ketiga, sebagai orang percaya diharapkan supaya kita tidak hanya menerima berkat. Jadi orang percaya itu tidak hanya menerima berkat dari Tuhan, tetapi juga mengabarkannya dengan mengajarkan prinsip-prinsip iman dan moral kepada generasi penerus kita. Jadi di samping kita menerima berkat, juga mengajarkan dan memberitakan kebenaran itu kepada generasi-generasi penerus, supaya keberlangsungan itu nyambung. Jadi ada continuous lasting effort, ya, ada jangka panjang. Artinya dia tidak terputus pada satu generasi, tapi tetap berlanjut generasi demi generasi. Dan kalau kita lihat sampai pada kita saat ini, mungkin sudah generasi sampai ke berapa ratus, ya. Nah, kalau pada saat Tuhan Yesus itu adalah generasi ke-60 dari Adam, ya, generasi 60. Nah, dan itu tetap berlanjut, diajarkan turun temurun. Dan kita pun mungkin nanti dalam conclusion, keputusan, ada penjabarannya. Mari kita lihat. Nah, sekarang pembelajaran yang keempat, Kejadian 18 ayat 19. Jadi sejumlah pendapat daripada ahli teologi, ya, mereka berpendapat bahwa pendidikan rohani di dalam keluarga adalah pondasi utama bagi iman yang kuat, yang akan membentuk, ya, perilaku dan konsistensi kepada Tuhan. Jadi merupakan pondasi utama bagi iman yang kuat. Jadi pendidikan rohani, makanya disinilah perlunya diajarkan setiap hari, bernyanyi dengan anak-anak, bersama dengan keluarga. Itulah pendidikan rohani, itu sangat-sangat bermanfaat untuk menunjukkan konsistensi kita sebagai pengikut Tuhan. Jadi untuk generasi selanjutnya, itulah cara yang terbaik. Pendidikan rohani itu tidak harus mengundang orang banyak atau dengan besar, tidak. Dengan sederhana, di rumah kita. Di rumah kita adalah gereja kita bersama anak-anak. Itu sangat efektif. Karena apabila kita tanamkan pendidikan rohani di alam sadar dan alam bawah sadar daripada anak-anak, dia akan bertumbuh dengan baik sampai dengan tua nantinya. Sekarang kita masuk dalam conclusion. Apa kesimpulan kita dengan perikop hari ini? Ya, apa kesimpulan kita? Saya tetap mengajukan dengan 3 pertanyaan yang harus kita pecahkan bersama. Pertanyaan pertama, ya, seberapa besar pengaruh pendidikan rohani dalam keluarga terhadap perkembangan iman anak-anak di era modern ini? Seberapa besar pengaruh pendidikan rohani dan keluarga terhadap perkembangan iman daripada anak-anak? Apakah sudah lupa karena banyaknya gadget, situasi, sehingga lupa kepada Tuhan? Mari kita lihat. Pendidikan rohani dalam keluarga sangat penting dan untuk melihat perkembangan iman daripada anak-anak. Karena dengan pendidikan rohani tersebut, kita bisa melihat perkembangan iman. Coba,
Kalau kita bawa anak-anak ke sekolah minggu, dia diajarkan bernyanyi, diajarkan baca firman, dia ke rumah pun dia akan terbawa. Dia akan bernyanyi-nyanyi seperti di sekolah. Jadi sangat berguna dan memang baik pendidikan rohani kepada anak-anak semasa kecil. Sehingga dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan demikian. Didiklah orang muda ya menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya tidak akan menyimpang daripadanya. Jadi dengan pendidikan masa mudanya itu untuk bekal di masa tua. Ya. Seperti kita saat ini. Kalau kita dulu tidak rajin sekolah minggu, rajin mengikuti sini perguruan-perguruan, mungkin kita tidak bisa sampai membaca firman Tuhan sampai tua. Mungkin akan lain ceritanya. Tapi karena didikan orang tua, diajarkan berdoa setiap pagi, itu menjadi pedoman kita. Salah satu contoh, dalam keluarga saya, waktu saya masih SD, ya, kami diajarkan oleh orang tua kami untuk setiap sore harus berdoa ganti-gantian. Jadi pertama yang paling sulung berdoa, kemudian yang kedua berdoa, yang ketiga berdoa, yang keempat berdoa. Kami ada 4 orang. Dan itu semua amin baru selesai. Nah sehingga dengan demikian, sehingga banyak anak-anak yang sering numpang tidur di rumah kita karena melihat ada acara berdoa, ya, ada berdoa estafet. Itu kita lakukan waktu SD, ya, di tahun 60-an ya. Jadi itulah mungkin di sini dikatakan pendidikan rohani itu sangat penting untuk membuat masa tuanya baik, tidak tergoda. Nah kemudian pendidikan rohani bagi anak-anak yang menjadi landasan untuk kehidupan iman mereka di masa depan. Jadi itu adalah untuk fondasi dan landasan mereka di hari depan, di hari tuanya. Itu pentingnya pendidikan rohani pada anak-anak. Nah kemudian pendidikan rohani dapat meliputi berbagai aspek, termasuk ya pengajaran tentang nilai-nilai Kristen. Apa nilai-nilai Kristen itu? Kita mengambil contoh-contoh ayat-ayat hafalan dari Alkitab. Seperti contoh, misalnya Amsal 6 pasal 16 ayat 19. Ada 7 dibenci oleh Allah. Itu kita jabarkan. Nah kemudian dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 15. Orang yang membenci saudara sama dengan pembunuh. Hal-hal inilah yang perlu kita ajarkan. Ada ayat-ayat tertentu kita sampaikan. Nah kemudian dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 8 dikatakan, kasihilah sungguh-sungguh sesamamu, karena kasih itu dapat menutup dosa. Wah, jadi sangat indah. Nah kemudian ada Galatia 6 ayat 9. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya kalau kita tidak lemah. Matius pasal 7 ayat 12 dikatakan, apa yang hendak ingin diperbuat oleh orang lain kepadamu, perbuatlah seperti itu. Jadi di sini adalah tuai, ya, tanam tuai. Apa yang kita tanam akan kita tuai. Itulah pemusatan daripada seluruh hukum Taurat, termasuk kitab-kitab para nabi. Apa yang hendak kita inginkan diperbuat oleh orang lain kepada kita, perbuatlah seperti itu. Jadi di sini artinya sangat-sangat manusiawi. Kalau kita berbuat baik, orang lain berbuat baik. Kalau kita berbuat jahat, orang lain berbuat jahat. Jadi ada di sini tabur tuai. Nah itu yang perlu kita
renungkan. Ada ayat-ayat tertentu yang harus kita hafalkan. Tapi yang otomatis yang harus kita hafalkan setiap hari adalah pada saat kita di CD. Di CD itulah ayat yang dipatrikan di dalam diri kita. Dan itu kata-kata terakhir dari pendeta apa? Saya berjumaho rasiramate dungi leonok kumatuo tupal hanguluan. Ya, kamu harus baik sampai ajal tiba supaya diberikan mahkota yang baik. Dan dikatakan parangehon ma hatai aidu hanguluan. Artinya dengarkan firman itu, karena itulah jalan hidup. Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya. Yohanes 14 ayat 6. Itu. Nah, hal-hal itulah yang perlu ditanamkan. Artinya ada ayat-ayat tertentu dalam pendidikan rohani dalam keluarga yang harus dihafalkan oleh anak-anak kita. Ya, dan itu harus terngiang di telinganya setiap saat. Itulah pendidikan rohani dalam keluarga yang bisa kita sampaikan. Nah, kemudian ada juga itu istilah kebiasaan berdoa, kebiasaan baca firman setiap pagi ya, sebelum memulai pekerjaan. Dan juga jadilah role model dalam keluarga. Role model itu bagaimana? Kadang-kadang kita ada egonya. Kita perintahkan anak-anak kita berangkat sekolah minggu, tetapi kita sendiri senang menonton bola, tidak pergi ke gereja. Anak-anak tidak menegur, tapi masuk dalam alam bawah sadar dia, wah, kalau jadi bapak-bapak memerintah, jadi tidak perlu dijalankan. Itu masuk dalam otaknya, karena role model kita seperti itu. Kita perintahkan dia ke sekolah minggu, tapi kita tidak pergi ke gereja. Sehingga dia juga berpikir, oh nanti juga saya telah dewasa kayak gitu, saya memerintahkan orang, saya tidak perlu. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Tunjukkanlah role model dan teladan yang baik kepada anak-anak kita. Pertanyaan kedua, apa saja metode teknik untuk menyampaikan ajaran Alkitab kepada generasi muda agar lebih menarik dan relevan? Nah, di sini ada istilah menarik, tidak jenuh, dan relevan. Karena anak muda saat ini dengan jetnet ini sudah sangat-sangat canggih. Bagaimana caranya? Metode yang paling efektif, yang paling efektif adalah mengintegrasikan teknologi seperti penggunaan aplikasi Alkitab yang interaktif seperti Beat Bible. Kalau kita ambil Beat Bible aplikasi, kita bisa bertanya apa saja dalam waktu 1 menit. Kita bisa dapat firman Tuhan. Apa? Misalnya orang bertanya, coba cari ini. Dalam 1 menit kita menemukan. Tidak harus buka-buka Alkitab, tidak. Karena di handphone itu sudah lengkap. Nah, kemudian apa yang kita tidak tahu dalam hidup ini, boleh kita tanya. Misalnya, bagaimana caranya menghadapi orang pada saat kita bersedih? Itu akan dijawab oleh Alkitab. Oh, begini. Makanya penggunaan aplikasi dalam Alkitab itu sangat-sangat canggih pada saat ini. Inilah yang efektif, yang perlu kita ajarkan dan kita berikan kepada anak-anak kita. Nah, dan juga alat untuk bertanya dan tentang berdoa, dan juga penggambaran pengetahuan iman dengan berbagi atau conclusion dengan pertanyaan yang diberikan. Jadi seperti saya juga membuat conclusion hari ini dengan mengambil pertanyaan
Pertama, kedua, dan ketiga. Apa, mengapa, dan bagaimana. Nah, sehingga jelas dari diskusi tentang ayat harian itu jelas dimengerti oleh anak-anak kita. Nah, di dalam Matius pasal 19 ayat 14, Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka, sebab orang-orang seperti mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Yesus menunjukkan bahwa anak-anak dan generasi muda memiliki tempat yang khusus di hatinya, itu memberikan artinya kenapa dikatakan anak-anak itu punya kerajaan surga? Maka dikatakan juga, kalau kau mau jadi pengikut Kristus, berpikirlah seperti anak kecil. Apa anak kecil? Pertama, mereka adalah lugu, polos, tidak ada neko-neko, dan berkata sejujurnya. Itu makanya dikatakan Yesus anak-anak kecil sebagai gambaran, sebagai aturan, acuan untuk mengikut dia dengan tulus, polos, dan apa adanya. Tidak ada rekayasa. Itulah makanya dicontohkan kepada anak kecil. Nah, jadi metode yang terbaik tadi adalah mengawinkan teknologi canggih dengan aplikasi Beat Bible. Sehingga untuk baca firman Tuhan dengan waktu 1 menit kita bisa buka. Pertanyaan apa yang tidak bisa kita pecahkan dalam hidup kita, kita tanya dalam Beat Bible, dia akan menjawab dengan baik. Hanya 1 menit clear. Jadi 1 minute bisa tercapai apa yang kita inginkan. Jadi sangat canggih dengan teknologi pada saat ini. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana cara mengatasi tantangan yang muncul saat mengajarkan nilai-nilai kebenaran dalam situasi yang sulit. Jadi kita dalam mengajarkan nilai-nilai kebenaran, tantangan itu pasti timbul. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, mari kita lihat. Dalam konteks ini penting untuk mengajarkan dan menjelaskan ajaran Alkitab yang relevan atau sesuai dengan kebutuhan pada saat kita memberikan arahan. Jadi sehingga tidak tidak terganggu oleh situasi dan lingkungan. Tapi kita bisa menentukan apa yang mau kita sampaikan. Walaupun ada stimulus-stimulus yang bisa membuat kita pikiran kita beralih, tapi kita bisa tetap ada acuan untuk kita fokus. Kita bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 15 dikatakan, usahakanlah supaya engkau tampil sebagai hamba yang diuji dan layak di hadapan Tuhan, yaitu tidak perlu malu atau memberitakan firman dan kebenaran dengan tepat. Jadi kita tidak perlu rasa malu, beritakan firman itu dengan tepat. Makanya kabarkanlah firman itu di tempat yang layak ataupun tidak, sampaikan. Pasahat mabarita nauli di naune dohot naso une. Itulah yang bisa cara untuk mengatasi tantangan yang muncul dalam memberikan nilai-nilai yang mau kita sampaikan. Banyak kadang-kadang godaan-godaan, tapi kita tidak terpengaruh. Sampaikan, jangan malu dan jangan takut memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah,
ayat ini menunjukkan, ya, misalnya, usahakanlah supaya engkau tampil sebagai hamba dan yang teruji dan layak terhadap Tuhan. Tidak perlu malu memberikan firman dan kebenaran dengan tepat. Tidak perlu malu. Nah, di sini dikatakan ayat ini menunjukkan bahwa pentingnya kesiapan dan ketekunan dalam situasi yang sulit. Tentu di sini perlu kita ada pembelajaran. Sebelum kita menyampaikan, kita siap dulu apa yang mau kita sampaikan, sehingga kita menguasai situasi dan ada materi yang bisa kita sampaikan. Nah, di sini adalah pendekatan dengan kasih dan pemahaman yang jelas. Itu yang pertama. Nah, kemudian pemahaman mendalam tentang nilai-nilai. Nilai-nilai apa yang mau kita sampaikan? Tentu nilai-nilai dari Alkitabiah yang bisa meningkatkan spiritualitas yang bersangkutan. Nilai-nilai Alkitabiah yang kita berikan, ya. Nah, kemudian memiliki komitmen untuk terus belajar. Jadi ada komitmen kita belajar dan belajar dan belajar, sehingga mereka juga tidak bosan dengan penampilan yang kita sampaikan, karena kita sudah mempelajari sebelumnya, sehingga apapun yang mau kita sampaikan itu sudah jelas, terarah, dan bisa diterima oleh orang banyak. Nah, kemudian mendapatkan bimbingan dari Tuhan. Jadi dalam situasi itu pun kita tetap menerima bimbingan dari Tuhan, karena kita tidak bisa mengandalkan pikiran kita dalam bekerja. Harus menerima bimbingan dari Tuhan, supaya Roh Kudus yang akan bekerja dalam diri kita. Nah, kemudian pesan yang disampaikan dapat diterima oleh orang. Bukan pesan itu masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Jangan seperti itu. Tapi pesan itu disampaikan dan dia menerima dengan baik. Bagaimana cara menyampaikan pesan yang baik? Kita harus punya falsafah, berbicara untuk dipahami, mendengar untuk memahami. Ini harus kita tanamkan. Apakah kita berbicara dipahami? Tentu kita punya strategi dan cara. Terutama kita harus masuk dalam alam bawah sadar orang yang kita hadapi berbicara. Sehingga dengan demikian apapun yang kita sampaikan itu akan masuk dengan baik, diterima dengan tenang. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini menjadi bekal bagi kita dengan mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan keamanan kita. Amin. Tuhan memberkati.